Oke, selamat datang di video tutorial saya. Hari ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana caranya kita bisa bekerja dari rumah sama seperti kita bekerja di kantor. Jadi kita tetap bisa mengakses server kita bisa membuka bank data kita bisa membuka file PDF, file Word, atau untuk teknisi kita bisa melakukan remote server secara langsung. Jadi daripada kita menggunakan IP public secara terbuka, terang-terangan dan rentan terhadap serangan dari luar, alternatif lain itu kita bisa menggunakan VPN. Jadi VPN itu sendiri itu adalah sistem yang bisa menghubungkan antara jaringan yang berbeda, antara jaringan satu dengan jaringan yang satu. Nah, itu bisa saling berkomunikasi. Jadi mereka itu bisa mengakses komputer masing-masing. Jadi contoh kasus pada hari ini itu saya akan menggunakan VPN ini untuk bekerja dari rumah. Jadi dari rumah itu saya bisa mengakses bank data di kantor saya, seperti saya menyimpan file Office. Nah, jadi saya bisa bekerja dari rumah dan bisa memprint dari rumah menggunakan printer kantor kalau kantor tersebut sudah men-set sharing printer. Jadi langsung saja. Jadi di sini saya menggunakan Winbox untuk Mikrotik. Jadi mudah aja. Langsung saja kita coba. Nah, oke, jadi sebelumnya sudah saya set untuk supaya jaringan ini bisa masuk ke internet dan bisa mengakses server, jadi nggak perlu setting lagi dari awal. Jadi untuk pengaturan VPN itu sendiri itu ada di menu PPP. Nah, jadi di menu PPP ini itu ada berbagai macam fitur untuk VPN. Ada PPTP server, SSTP server, L2TP server, OVPN server, dan PPPoE server. Oke, jadi untuk video kali ini kita gunakan yang PPTP server saja karena itu cukup mudah di setting. Jadi PPTP ini kepanjangannya itu sendiri adalah Point to Point Tunneling Protocol. Jadi ini salah satu fitur VPN yang cukup mudah digunakan. Jadi oke, langsung saja. Nah, klik yang tombol PPTP server, kita aktifkan, kita klik enable. Oke. Setelah itu pertama setelah diaktifkan kita bikin dulu untuk IP poolnya. Jadi nanti IP pool ini untuk mobile kliennya itu. Jadi mobilenya di sini itu kliennya maksudnya, jadi bisa diakses dari luar, itu laptop, komputer ataupun HP. Nah, jadi kita bikin IP addressnya di sini nanti. Jadi kliennya itu nanti saat mengakses VPN-nya ini dia dikasih IP berapa. Jadi ini kita namai pool VPN. Nah, untuk addressnya sendiri itu terserah. Jadi nggak perlu sama server kantor, IP kantor. Jadi contoh saja di sini saya kasih 10 1 1 2. Jadi sampai 10 1 1 100. Nah, oke, kenapa di sini 2? Nanti satunya akan kita gunakan untuk di menu PPTP-nya. Oke, sudah dibikin untuk IP pool-nya. Langsung saja kita ke menu, kita bikin profilnya dulu. Nah, di sini kita pakai profile, kita bikin profile VPN. Untuk lokal addressnya itu tadi itu kita gunakan 10 1 1 1. Nah, jadi di sini remote addressnya kita langsung gunakan yang telah kita bikin di IP pool tadi. Oke, sudah. Nah, untuk yang di bawah ini kita kosongin aja karena sudah dibikin tadi di IP poolnya. Untuk protokol, nah di bawah ini ada inskripsinya, kita itu harus yes. Nah, biar aman. Terus untuk limitnya sendiri only one itu kita no kan. Jadi nanti
Only One ini biasanya saya gunakan kalau cuma untuk saya di rumah, jadi nggak ada klien-klien lain, karena mengingat ini nanti akan digunakan banyak orang, banyak pegawai di kantor, jadi kita nokan saja. Terus nah itu saja, udah kita oke kan. Oke. Nah, sudah kita bikin profile, kita bikin secret di sini itu adalah user, nanti user yang akan digunakan oleh klien. Jadi kita di sini bikin user PPP 1 saja. Jangan, kita bikin user passwordnya. Nah, di sini kita pilih service PPTP karena kita menggunakan PPTP. Untuk profilnya kita gunakan profile yang kita bikin tadi. Nah, sudah itu aja, nggak ada yang lain, kita langsung apply. Oke, sudah selesai untuk pengaturan server di MikroTik kita. Sekarang kita akan coba digunakan di klien, yang mana klien itu sebenarnya mengakses dari rumah, bukan jaringan dari kantor. Tapi klien itu bisa mengakses melalui IP lokal. Nah, bukan IP publik. Coba kita coba. Oke, nah ini klien dari VPN yang akan dibuat tadi. Jadi ini ceritanya adalah saya lagi di rumah, jadi saya buka laptop saya, terus saya menggunakan WiFi dari HP saya, bukan dari jaringan kantor. Nah, kita tes akses ke server dulu. Nah, apakah kita bisa mengakses menggunakan jaringan kita? Tentu saja nggak bisa, karena kita belum terhubung dengan kantor kita. Oke, contoh lagi, kita coba akses bank data yang biasa saya gunakan. Oke, nggak bisa. Nah, di sini keterangannya error, kita nggak bisa masuk ke FTP, kita nggak bisa masuk ke bank data kita. Coba kita gunakan sistem VPN yang telah kita buat tadi. Jadi di pengaturan Network and Sharing Center kita bikin dulu VPN. Jadi kita pilih yang Connect to WordPress, next, langsung kita pilih yang di atas. Ini kita gunakan IP publik dari kantor kita, IP 93929361. Jadi ini adalah IP publik. Nanti kita akan mengakses ke VPN ke kantor kita. Jadi di sini kita namakan VPN kantor. Jadi destination name ini untuk nama di jaringannya aja, jadi terserah aja, bisa digunakan apa. Jadi langsung create. Sudah. Oke, kita coba login ke VPN kantor, apakah bisa terhubung. Nah, ini adalah user yang kita buat di menu secret tadi. Coba. Oke, kita sudah terkoneksi dengan VPN kita. Kita coba kita akses bank data kita. Nah, bisa. Ini kita nggak pakai IP public, kita nggak pakai internet dari kantor, kita menggunakan internet hotspot dari HP Telkomsel saya di rumah ceritanya. Tapi ini memang nggak pakai internet dari kantor. Kita bisa mengakses bank data kita. Nah, kita bisa mengakses Word, kita bisa edit Word kita dari rumah, kita bisa melakukan remote kalau ada yang harus diperbaiki di server kita. Jadi kita nggak perlu pakai IP public, kita tetap pakai IP lokal seperti yang kita lakukan di kantor kita. Kita tes salah satu aplikasi web server kita.
Nah, dengan menggunakan IP lokal, bukan IP publik. Nah, kita bisa mengaksesnya dari rumah tanpa menggunakan IP publik, tanpa kita harus takut kalau ada hacker atau serangan dari luar. Jadi menggunakan VPN ini aman, nggak ada serangan-serangan kalau kita teratur dalam mengelola jaringan kita. Tetap saja, walaupun seaman-amannya jaringan, suatu sistem itu kemungkinan ada aja. Cuman daripada menggunakan IP publik, kita disarankan menggunakan VPN untuk kepentingan kantor. Jadi sedikit klarifikasi, jadi untuk menggunakan VPN tadi untuk memberikan IP pool kepada klien, itu ada beberapa kantor atau jaringan yang mempunyai IP tertentu untuk kliennya, jadi nggak sembarang IP. Contohnya saja tadi saya menggunakan 10.1.1, ternyata itu nggak bisa, harus menggunakan 10.0.0 baru titik 2, nah sampai 100. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.